Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sintaksis bahasa Indonesia mengenai konsep dan karakteristik kalimat efektif. Yang pertama yaitu hakikat kalimat efektif. Ermanto dan Emindar mengemukakan bahwa kalimat baku merupakan kalimat yang tepat yang mengungkapkan maksud penulis kepada pembaca. Kalimat baku merupakan salah satu syarat untuk membentuk kalimat efektif. Kalimat efektif ini merupakan suatu jenis kalimat yang dapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan informasi. Keefektifan kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasinya saja, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan unsur-unsurnya. Dalam hal ini, kalimat dikatakan memiliki unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung unsur wajib, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Selain itu, keefektifan sebuah kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kaidah pemakaian bahasa, baik yang berupa kaidah kebahasaan seperti kaidah ejaan dan tata bahasa, maupun kaidah non-kebahasaan seperti situasi pemakaian bahasa dan normal sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Lalu apa sih yang dimaksud oleh kalimat efektif itu? Banyak definisi yang ditulis dalam buku-buku literatur penulisan ilmiah. Penulis sendiri mendefinisikan sebagai berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah komunikasi efektif supaya gagasan atau ide yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Perhatikan gambar berikut ini. Pada tahap awal yang ada di gambar, dibutuhkan kalimat efektif dengan adanya ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk tahap yang kedua, penulis menyampaikan ide dan gagasan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi efektif supaya dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dan tahap yang ketiga, ide dan gagasan diharapkan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kita akan membahas satu persatu ciri-ciri dari kalimat efektif ini. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Kalimat efektif haruslah mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan ini bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat subjek, dan predikat keterangan. Yang kedua adalah kehematan atau ekonomi. Kehematan kata adalah hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya yang sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya yang terlalu banyak. Jadi, alangkah hilangkanlah kata-kata yang tidak perlu itu. Tidak usah menggunakan belasan kata kalau maksud yang dituju bisa dicapai dengan beberapa kata saja. Yang ketiga adalah penekanan atau empasis. Yang dimaksud dengan penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan, atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu kevariasian atau variety. Kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada kalimat yang pendek dan ada juga kalimat yang panjang. Penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Untuk kalimat baku sendiri juga memiliki 5 ciri-ciri, yaitu memiliki kejelasan struktur, memiliki kolegisan makna, memiliki kehematan kata, memiliki kebakuan kata, dan juga memiliki variasi.
Nah, berikut ini adalah uraian kelima ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri yang A yaitu memiliki kejelasan struktur atau normatif. Yang pertama, dilihat dari segi kejelasan struktur aktif atau pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya merupakan sasaran perbuatan. Contohnya saja ini. Permasalahan itu kami sudah merundingkannya dengan rektor. Kalimat tersebut merupakan kalimat non-baku. Kalimat tersebut bisa diperbaiki sesuai struktur kalimat yang baik. Ada dua perbaikan di sini. Kalimat yang pertama, permasalahan itu sudah kami rundingkan dengan rektor. Kalimat yang kedua, kami sudah merundingkan permasalahan ini dengan rektor. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kejelasan subjek. Dari segi kaidah tata bahasa, sekurang-kurangnya kalimat itu harus memiliki unsur subjek dan unsur predikat. Jika unsur subjek itu tidak ada, kalimatnya pun berarti tidak memenuhi kriteria sebagai kalimat yang baku. Contohnya saja ini. Dalam masyarakat Jawa juga mengenal sistem religi. Ada juga dua perbaikan dari kalimat tersebut. Kalimat pertama, masyarakat Jawa juga mengenal sistem religi. Dan kalimat kedua, dalam masyarakat Jawa juga dikenal sistem religi. Ciri yang ketiga itu dilihat dari segi kejelasan predikat. Kalimat yang tidak berpredikat juga tidak dapat disebut kalimat yang baku, karena unsur-unsurnya menjadi tidak lengkap. Dalam kalimat baku, predikat tidak boleh hilang, karena predikat merupakan unsur utama kalimat. Contohnya saja kalimat ini. Salah satu ciri logam, yaitu akan memuai jika dipanaskan. Kata ya itu berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar unsur sebelum dan sesudah kata itu yang tidak bersifat predikatif. Sehingga unsur yang terletak di belakangnya tidak dapat disebut sebagai predikat. Unsur itu harus digantikan dengan kata lain yang bersifat predikatif. Misalnya ialah atau adalah. Yang keempat, dilihat dari segi kejelasan keterangan. Dalam kalimat baku, keterangan kalimat tidak boleh berbentuk subjek agar jelas perbedaan keterangan dengan subjek tersebut. Contohnya, penempatan pengawas independen di setiap sekolah, para siswa mengikuti ujian dengan tertib. Kalimat tersebut merupakan kalimat non-baku dengan perbaikannya adalah dengan menempatkan pengawas independen di setiap sekolah, para siswa mengikuti ujian dengan tertib. Ciri yang kelima, dilihat dari segi keberadaan subjek. Apabila subjek sebuah kalimat jelas dan tidak hilang, kalimat tersebut merupakan bentuk baku. Contoh kalimat non-bakunya yaitu, sejak didirikan, kami belum pernah memperbaiki rumah itu. Perbaikannya adalah, sejak rumah itu didirikan, kami belum pernah memperbaikinya. Ciri yang terakhir, yang keenam, yaitu dilihat dari segi bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. Contoh kalimatnya itu pembangunan gedung itu belum dapat dilaksanakan karena dana yang diusulkan belum turun. Perbaikannya, pembangunan gedung itu belum dapat dilaksanakan karena dana yang diusulkan itu belum turun. Ciri yang B, memiliki kelogisan makna atau logis. Yang pertama, dilihat dari segi kelogisan hubungan makna subjek dengan predikat. Contoh kalimat non-bakunya yaitu, permasalahan tersebut saya ingin tuntaskan pada malam ini. Perbaikannya, hasilnya adalah kalimat baku berikut ini. Saya ingin menuntaskan permasalahan tersebut malam ini. Yang kedua, dilihat dari segi kelogisan makna yang berkaitan dengan keparalelan rincian. Kalimat yang paralel harus konsisten dalam menggunakan kata. Bentuk kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat mengakibatkan kalimat itu tidak serasi. Misal,
Tahap akhir penyelesaian gedung rektorat itu adalah kegiatan pengecatan dinding, memasang instalasi listrik, pengujian sistem pembagian air, dan menata ruangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat non baku. Perbaikan agar menjadi kalimat baku adalah tahap akhir penyelesaian gedung rektorat itu adalah kegiatan pengecatan dinding, pemasangan instalasi listrik, pengujian sistem pembagian air, dan penataan ruangan. Ciri yang C, memiliki kehematan kata atau ekonomis. Ciri kalimat baku ketiga adalah memiliki kehematan kata. Kalimat memiliki kehematan kata seperti yang pertama, menggunakan satu subjek dari subjek yang sama. Yang kedua, menggunakan satu kata dari beberapa kata yang bersinonim. Yang ketiga, menggunakan kata yang dibutuhkan untuk mengungkapkan maksud penulis. Ciri yang D, memiliki kebakuan kata. Contoh kalimat non bakunya. Jadi, pendekatan akselerasi yang dimaksud di sini adalah proses mempercepat dan mengoptimalkan hasil belajar siswa dengan upaya yang normal dengan memanfaatkan gaya belajar sendiri dibarengi dengan pemberian kesan yang penuh kegembiraan. Kalimat di atas diperbaiki sesuai dengan kebakuan kata. Hasilnya adalah kalimat baku yang berikut ini. Jadi, pendekatan akselerasi yang dimaksud di sini adalah proses mempercepat dan mengoptimalkan hasil belajar siswa dengan upaya yang normal dengan memanfaatkan gaya belajar sendiri yang diikuti dengan pemberian kesan yang penuh kegembiraan. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki variasi. Yang pertama, variasi pengutamaan informasi. Variasi ini masuk ke dalam kategori kalimat dalam karangan formal. Contoh, biaya 2 miliar rupiah diperlukan untuk pembangunan jembatan itu. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi diperlukan biaya 2 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan itu. Yang kedua yaitu variasi kalimat aktif dan pasif. Contoh kalimat aktifnya. Mahasiswa akan melaporkan masalah ini kepada rektor. Dan dipasifkan menjadi masalah ini akan mahasiswa laporkan kepada rektor. Yang ketiga yaitu variasi kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam ragam formal dapat bervariasi, seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, dan kalimat majemuk campuran. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Perbuatannya diketahui oleh KPK, dan kalimat kedua, rektor mengundang mahasiswa berprestasi dan memberikannya hadiah. Yang keempat yaitu variasi bentuk panjang pendek. Variasi bentuk panjang pendek merupakan variasi yang menggunakan kalimat panjang dan pendek secara bergantian. Misal, penelitian ini memerlukan waktu 2 bulan. Meskipun demikian, target yang telah ditetapkan sebelumnya diharapkan dapat tercapai karena lokasi yang akan diteliti mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Sekian dari penjelasan saya mengenai konsep dan karakteristik kalimat efektif. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian penjelasan materi tadi. Kurang dan lebihnya saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.